Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah kajian Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita petang ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah masih memberi kita begitu banyak kenikmatan, dan di antara nikmat itu adalah kesempatan kita untuk datang ke masjid, salat maghrib berjamaah, zikir, berdoa, dan terjun dengan kajian. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan menjadi tambahan kebaikan buat kita menghadap Allah suatu waktu nanti. Salawat dan salam untuk Nabi kita, baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita tahu mana benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas, mana yang tercela. Jemaah yang berbahagia, sekarang kita masih berada dalam bulan apa? Dua ini indikator lama ini. Satu botol berapa menit? Aku khawatir satu botol 30 menit. Kalau 2 botol 1 jam. Nah, ya. Ini kan kalau 3 tambah lama ini. Ya. 2 aja lama, apalagi 3. Yang selangkah ya, menjelang Isya selesai. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Kata orang Jawa, bulan Maulid apa Mulut? Ya, 11-12. Ya. Kenapa mulut? Ya mungkin karena budayanya ketika bulan ini banyak mulut-mulut yang terisi. Bisa saja seperti itu ya, namanya ilmu gatoan, digato-gatokno ben pantas kan. Ya, kalau bulan Maulid berarti ada sebagian dari masyarakat kita, saudara kita yang memahami bahwa ini adalah bulan di mana baginda mulia Rasul Muhammad SAW dilahirkan. Bapak Ibu, di agama kita ini ada 2 hal yang perlu kita ketahui, pahami, dan harus kita bedakan. Karena ini berkaitan dengan syariat dan tradisi atau budaya. Yang pertama, ada yang disebut dengan hari besar Islam. Yang kedua, yang disebut dengan hari-hari yang dibesarkan oleh umat Islam. Ini 2 terminologi yang maknanya dan implikasi hukumnya berbeda. Kalau hari-hari besar Islam itu adalah hari besar yang memang ada syar'inya, ada dalilnya, ada perintahnya. Hanya ada 2 hari besar Islam itu, satu Idul Fitri, satu Syawal setelah kita berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua Idul Adha atau Idul Kurban. Itu aja. Ini disebut dengan hari besar Islam yang memang ada syar'inya, ada perintahnya. Ada juga hari-hari besar yang hari-hari yang dibesarkan oleh umat Islam. Ini tidak ada syar'inya, tapi lebih pada sisi atau aspek budaya atau tradisi. Misalnya sekarang Maulid Nabi. Ada juga yang disebut dengan Nuzulul Quran, itu peringatan turunnya Al-Quran. Yang ketiga Isra Mi'raj,
tanggal 27 Rajab. Rajab ya, Rajab 27 Rajab. Ya, bulan Hijriah. Jadi 3 ini adalah terkait dengan aspek tradisi atau budaya yang mana masing-masing tempat itu berbeda-beda dalam mensikapi ini. Tapi yang 2 ini insya Allah sama. Nah, terkait dengan Maulid Nabi, berarti kan kalau kita bicara dari aspek budaya kan berarti kan sebagian saudara kita memahami bahwa Maulid, memperingati Maulid adalah ekspresi dari rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tataran ini bisa kita perdebatkan apa iya. Nah, itu. Ada juga yang memanfaatkan momentum Ramadan, momentum Maulid Nabi ini sebagai kesempatan untuk ayo kumpulkan jamaah, kita berikan pencerahan tentang apa sih intisari dari Maulid Nabi itu. Sehingga dengan begitu kita mengambil sebuah pelajaran adanya penyegaran terhadap bagaimana sih kita sebagai seorang muslim seharusnya mensikapi sosok Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak salah memperlakukan beliau sebagaimana perlakuan orang-orang Nasrani kepada Isa alaihis salam, bahkan sampai menjadikannya Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi itu hukumnya wajib, kalau enggak Islamnya batal. Nah, ini sesat ini. Ya, sesat itu. Itu dalil yang sama seperti barang siapa yang sudah menziarahi Wali Songo 7 kali sama seperti umroh 1 kali. Hadis riwayat travel. Nanti yang senang travelnya Pak, dapat cuan. Ya. Ya. Sekarang malah ada bisnis baru, bisnis makam keramat. Jadi saya ini kalau pakai serban itu bisa memimpin Pak. Bangun kuburan di sebelah sana, ini kuburannya mbah ini, langsung dapat duit itu Pak. Ya, tapi bagaimana aspek akidah kita? Taruhannya nanti itu. Ya, itu. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di Al-Qur'an itu ada penjelasan dari Allah tentang siapa Muhammad itu dan bagaimana orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Siapa Muhammad itu dan bagaimana ciri-ciri orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, malam ini kita akan bahas tentang itu ya. Di surat 48 namanya surat Al-Fath ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayat dan seterusnya ayat. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah diberinya wahyu untuk didakwakan kepada keluarganya, kepada bangsanya dan kepada semua umat manusia. Maka Muhammad itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Rasul berarti untuk semua bangsa, tidak hanya bangsa manusia, bangsa bahkan bangsa jin pun diajak untuk beriman kepada Allah. Ini berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi itu cakupan dakwanya agak sempit dibandingkan dengan Rasul. Contoh Nabi Isa. Isa itu Nabi, bukan Rasul, yang ditugaskan oleh Allah untuk mendakwai bangsa Bani Israel. Ya, Bani Israel. Yang bukan Bani Israel tidak masuk dalam cakupan dakwah Nabi Isa. Ya, maka agak heran kalau kemudian sekarang ini yang bukan bangsa Bani Israel lalu mengaku-ngaku sebagai bagian dari umat Nabi
Isa. Saya pernah baca di Bible itu Matius 15 ayat 24 apa 42 itu, mudah-mudahan tidak salah itu. Dijelaskan bahwa Yesus dalam tanda petik itu diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Berarti domba-domba Bani Jawa nggak boleh, Pak. Domba-domba bahasanya Bible ya. Bani Maluku nggak masuk, Pak. Bani Batak, Sunda nggak masuk, Pak. Hanya Bani Israel. Jadi literasi teologisnya seperti itu. Kalau Rasulullah SAW jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya Muhammad itu tidaklah diutus kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Yo alam manusia, yo alam jin, yo alam hewan. Alam hewan gimana? Ketika kita mau menyembelih hewan, tajamkan pisaumu. Itu ajaran Nabi. Cara najamnya gimana? Jangan di depan hewan yang mau disembelih. Ini hewan, ambil asahan sama pisau. Jangan. Nah itu rahmatnya Islam itu, ya. Sembunyikan, Pak. Ya, supaya hewannya tidak tahu. Alam tumbuhan apa? Ya jangan menebang hutan secara sembarangan. Ya, itu alam tumbuhan. Nah, kembali. Jadi kata Allah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Nah, bagaimana kita mensikapi Muhammad sebagai Rasulullah? Satu, mengimaninya. Mengimani kepada Rasulullah itu hukumnya wajib. Kalau kita hanya beriman kepada Allah, meniadakan Rasul, iman kita tidak sempurna. Maka syahadat kita itu kan namanya dua kalimat syahadatain. Satu, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di logo Muhammadiyah itu tengah-tengahnya itu ada tulisan Muhammadiyah. Atasnya itu syahadat tauhid, bawahnya syahadat Rasul. Mataharinya bersinar 12 langkah Muhammadiyah. Nah, misalnya kira-kira seperti itu. Ya, mengimani. Ya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak disebut beriman salah seorang di antara kamu sampai saya, kata Nabi, lebih dicintai, lebih dihormati, lebih dimuliakan ketimbang kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan kepada seluruh umat manusia. Berarti mengimani Rasul itu wajib, Pak. Sama seperti kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Yang kedua, bagaimana kita mensikapi Muhammad sebagai seorang Rasul? Menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan kita berusaha bertekad untuk menjadikan sunnah-sunnah Nabi itu sebagai amaliyah yaumiyah kita, Pak, Bu. Amaliyah yaumiyah itu jadikan sebagai amalan sehari-hari. Mau minum, bismillah dulu, tangan kanan duduk. Nabi ngajari kita, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kamu itu minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri saja Nabi mewanti-wanti. Apatah lagi makan sama minum, berat mana, Pak? Berat makan. Ambil, masukkan, kunyah dulu, baru telan. Minum, langsung masukkan, telan. Yang sederhana seperti minum saja Nabi nyuruh duduk, apalagi makan. Makanya hati-hati Bapak Ibu ketika mendatangi undangan-undangan pernikahan misalnya.
Nah, biasanya repotnya kita ini kan kadang-kadang ketika ada acara-acara mantan itu, kita ini ketika menikahkan anak kita itu pakai konsep Islam, konsep agama. Dan begitu walimatul urs atau pesta pernikahan, agamanya dibuang. Full musik. Musiknya apa? Musik dangdut. Semalam suntuk sampai tetangganya nggak bisa tidur. Nah, ini kan repot, Pak. Yang diundang 500, kursinya hanya 50, Pak. Terus hanya tamunya antri makan, makanya sambil berdiri. Siapa yang dosa? Yang undang, Pak. Kalau sampai mengundang tamu 500, siapkan kursi meja 500. Resiko. Itu loh. Saya pernah lihat di Lamongan itu waktu anak saya masih pondok di sana. Sebelahnya pondok itu ada kegiatan pernikahan. Itu ada meja, Pak. Disiapkan setiap ada meja kursinya 4 berhadapan apa nih? Itu disiapkan oleh tuan rumah itu. Menurut saya agak, oh ini tuan rumahnya pintar ini. Berarti sudah ngaji la yasrabana hadukum qa'iman. Sehingga tamu itu makan tuh ambil langsung duduk makan di meja kursi yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Nah, biasanya di hotel-hotel itu ya makanya istilahnya Pak standing partai atau prasmanan itu hati-hati. Monggo silakan datangi itu, tapi ketika makan minum tampakkan kita ini beda itu loh. Ya, antara orang Islam yang sudah ngaji dan orang Islam yang belum sempat ngaji tentang akhlak makan minum. Tampakkan. Nggak apa-apa mojok duduk nggak apa-apa, Pak. Loh Ustaz sih nggak apa-apa, kursinya nggak ada, saya di sini aja. Oh nggak mau Ustaz. Harus punya nilai beda itu. Ya. Kenapa ini ajaran Nabi? Mau keluar rumah, ya, keluar rumah. Gimana ajaran Nabi? Depan pintu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dahulukan kaki kiri. Keluar rumah kaki kiri, Pak, Bu. Masuk rumah kaki kanan. Tok-tok assalamualaikum, masuk kaki kanan. Kalau masuk masjid kaki kanan dulu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk kaki kanan. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kaki kiri dulu. Itu loh, itu cara mentauladani Rasul itu loh. Ya. Yang berikut apa lagi? Banyak membaca sholawat untuk Rasul. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalil yang menyuruh kita untuk banyak berselawat kepada Nabi. Dan selawatnya itu nggak usah yang aneh-aneh. Ojo ngarang dewe. Selawat Nariyah, selawat Badar, selawat Uhud, selawat Khandaq, selawat Pangeran Diponegoro, semua macam-macam. Selawat yang ada dalilnya, ada contoh dari Nabi. Selawat itu sama seperti salat, Pak. Harus teksnya, pemahaman saya, teksnya, kalimatnya itu harus yang ada contoh dari Nabi. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, atau yang agak panjang Salat Ibrahim yang biasa kita baca dalam salat itu, Pak, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita sampai innaka Hamidum. Itu ada salawat yang ada dalilnya, ada perintahnya. Kalau kita amalkan itu dapat pahala. Tapi kalau salawat yang dikarang-karang oleh orang, belum tentu itu. Kenapa? Salawat itu ibadah. Nilainya sama seperti sholat. Status salawat sama seperti sholat. Ya. Maka memperbanyak salawatnya, banyak membaca salawat yang Nabi ajarkan. Ya, utamanya di malam Jumat atau di hari Jumat, minimal 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari minimal. Boleh nggak di luar itu? Silahkan. Ya. Nah, ada sebagian masyarakat kita nih yang rajin bersolawat tapi nggak pernah sholat. Ada, Bu? Di sini nggak ada, soal di sana. Saya sering ngomong sama anak-anak saya, Mas, kamu kalau sholat baca selawat enggak? Baca, Ustaz. Kalau yang selawatan,
kira-kira bisa ada jaminan mereka sholat? Belum tentu. Berarti orang yang sholat sesungguhnya dia sudah bersolawat, tapi orang yang bersolawat belum tentu sholat. Kita ambil yang mana Pak? Yuk ambil dua-dua. Yo solawat, yo sholat. Yo sholat, yo solawat. Ya, membiasakan solawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu poin. Dua poin itu penting sebagai bentuk keimanan kita kepada Muhammad sebagai Rasul Allah yang wajib kita hidupkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ciri-ciri orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad dijelaskan dalam ayat berikutnya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya, siapa? Nabi Muhammad, atau orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu punya sifat, punya karakter, punya pembawaan, punya ciri khas apa? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Makna kedua, tegas terhadap segala bentuk-bentuk kekafiran. Yang ketiga, tegas terhadap segala bentuk-bentuk kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan dosa. Ini karakter orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Jadi kita terhadap orang-orang kafir itu harus punya garis pemisah yang jelas. Untuk urusan dunia silahkan kita kerjasama. Untuk urusan muamalat monggo kerjasama. Berbisnis dengan orang kafir boleh? Boleh. Kuliah di kampusnya orang kafir boleh? Boleh. Tapi kalau ada kampus Islam, kuliah di kampus Islam aja. Boleh nggak berobat di dokter kafir? Boleh. Tapi kalau ada dokter Islam, ya ke dokter Islam aja lah. Boleh nggak berobat ke rumah sakitnya orang kafir? Boleh. Kita kan punya rumah sakit sendiri. Rumah sakit Muhammadiyah sepanjang itu loh. Tadi saya lewat, naik terus di rumah sakit ini. Surabaya, wah nggak naik. Gimana Mas Heru itu? Surabaya nggak pernah naik itu. Kemarin baru beli hotel itu, Hotel Wali Songo. Ya nggak tahu kapan naiknya itu. Ya mohon bantuannya supaya bisa segera naik ya. Jadi ibu-ibu kalau sakit ke rumah sakit Muhammadiyah aja. Minimal disuntik pakai Bismillah. Boleh nggak ke rumah sakit orang kafir? Boleh. Kalau dalam tanda petik, ya. Tapi kalau dalam urusan agama Bapak Ibu nggak boleh kerjasama. Saya agak heran kemarin ketika negara kita ini kedatangan wakil Tuhan itu, wakil Tuhan. Ya, Tuhan punya wakil ya. Namanya Paus Fransiskus ya, betul ya. Dulu tuh ada Paus Paulus, kemudian Paus Benedictus. Nah, yang kemarin itu Paus Fransiskus. Nah, nggak tahu besok jadi Paus apa, mungkin Paus Pertus gitu. Itu oleh orang-orang Kristen diyakini, oleh Kristen Katolik itu diyakini sebagai wakil Tuhan yang punya hak prerogatif untuk bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Masya Allah, mantap itu. Datang itu disambut oleh pemerintah, wajar sebagai sebuah negara yang baik. Tapi yang agak heran adalah ketika salah satu tokoh Islam menjadi imam besar Masjid Istiqlal, Profesor bla 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 lah, jangan bisa tahu, videonya sudah lama itu. Beliau mengatakan ini orang beriman, Masya Allah. Ya beliau itu mengatakan loh, Paus itu orang beriman. Saya curiga, penasaran saya buka Al-Quran, ketemu surat Al-Maidah ayat 72. Di situ Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, ayat 73-nya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu di antara tiga. Sebagaimana kita pahami bahwa teologinya orang Kristen itu mengatakan Tuhan itu tiga, namanya Trinitas. Nah ini kalau tokoh Islam mengatakan itu orang beriman. Dari mana dalilnya? Kan tidak ada Pak. Berarti pernyataan tadi adalah salah. Tapi kalau didengarkan oleh umat yang notabene-nya jarang ngaji, bisa-bisa oh berarti kita sama orang Kristen itu sami rawon. Berarti sama saja kita nih. Beda Pak. Laqad kafara alladziina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Sungguh kafir di ayat 72-nya itu orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada Isa putra Maryam itu adalah
Tuhan, kata Allah, laqad kafara, sungguh telah kafir. Nah, kalau ada tokoh manusia yang ngomong, dia itu orang beriman, sehingga wajib disambut. Bahkan apa iki, Pak? Ojo bato, Pak. Gua kasar ngono. Dahinya dicium. Dicium. Bahkan ada santri yang cium tangannya itu loh. Tangannya si paus itu. Ada Pak diciumnya. Mudah-mudahan itu santri yang nyamar, bukan santri, tapi supaya kesannya itu seperti itu. Tapi yang saya heran tuh, imam besar tuh loh, disenyum batunya si paus itu. Yang nyata-nyata kata Allah, kafir. Ya, lalu sementara dalilnya mengatakan kita harus tegas terhadap orang-orang kafir. Oke, dia datang, kita sambut sebagai seorang tamu. Silakan. Agenda apa hari Anda? Agenda Anda hari apa? Di apa di sini apa? Ini. Ya, silakan. Negara silakan kawal. Nah, kita ya udah sambut biasa aja. Tidak perlu memperlakukan mereka dengan melebihi batas kewajaran. Bahkan ketika, maaf Bapak Ibu, jenengan berjalan atau punya tetangga orang kafir, yang lebih dulu mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak Heru, cukup jawabnya Waalaikum titik. Nah, itulah cara kita memperlakukan orang kafir. Assalamualaikum, waalaikum. Loh, kok cuma waalaikum? Begitu Pak Heru, iya. Agama saya mengajari seperti itu. Udah selesai. Oh, jangan nambah-nambah lah, cukup aja. Ya, waalaikum aja. Dan atas kamu apa? Terserah Allah. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesama Muslim saling mendoakan. Ya. Jadi asyidau alal kufar. Orang-orang Muhammadiyah, jamaah Masjid Baitul Arqam itu punya sikap tegas terhadap orang-orang kafir. Di sisi yang lain juga tegas terhadap segala bentuk kekafiran. Ya, orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu Bapak Ibu, berani-berani. Kita kalah nyali kita ini. Ya. Ada beberapa tempat di viral itu, ada orang yang membubarkan orang baca Quran. Dia terganggu. Dan ini kan salah ini. Ya mungkin sama-sama salah juga gitu. Kenapa baca Quran harus pakai pengeras suara sampai ke atas? Oh ini syiar, ya nggak seperti itu. Kalau kita hidup di negara yang heterogen seperti ini, ya kita harus lebih banyak mengutamakan nilai-nilai toleransi, menghargai orang yang berbeda. Jangan-jangan kita ngaji nyaman buat kita, tetangga sebelah nggak bisa tidur. Kenapa? Sakit bapaknya, sakit anaknya. Itulah harus dipikir. Ojo ngotot, oh ini kan demi syiar Islam. Bukan itu konsepnya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Yang kedua, ciri pengikut Nabi Muhammad yang kedua setelah asyidda wal kufar adalah ruhama'u bainahum. Sesama mereka saling berkasih sayang. Kita ini Bapak Ibu oleh Allah disebut sebagai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan yang diikat, dibangun, dikenalkan oleh Allah kepada kita itu bukan persaudaraan karena kesamaan suku, bukan pula karena adanya hubungan nasab atau darah. Saya sama Pak Heru, sama Kang Darmaji, sama Pak Imam kita Mas Ridwan, enggak ada hubungan darah. Jowo Ternate, nggak nyambungnya kemana? Bin Adam alaihissalam, tapi kepanjangan Pak. Tapi kita bersaudara, kenapa? Beliau asyhadu an la ilaha illallah, saya asyhadu an la ilaha illallah. Beliau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti kita terikat oleh ikatan kesamaan akidah, iman, Islam. Saking hebatnya Bapak Ibu ikatan iman ini, dan harus kita jaga. Bahkan ya, tidak hanya kita ini boleh tolong menolong dalam tanda petik dengan materi, tidak hanya itu, bahkan lebih dari itu, kita bisa saling mendoakan Pak. Kita nggak ngerti saudara muslim kita yang ada di Amerika, yang ada di London, yang ada di Belanda, yang ada di Australia, kita nggak ngerti Pak namanya siapa.
Tapi karena ada ikatan iman, jenengan mungkin tanpa sadar setiap selesai salat berdoa itu, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampuni dosa semua orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Yang mana? Yang mana saja. Bangsa apa saja. Laki perempuan masuk di situ. Muslimina wal muslimat. Allah ampuni. Wal mu'minina wal mu'minat, ya Allah, ampuni juga dosa semua orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan yang tidak kita kenal. Mereka Islam, mereka Muslim, mereka mukmin, mereka iman, masuk dalam cakupan doa itu. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu jamaah yang mulia. Al ahya'i minhum, baik di antara mereka yang masih hidup, wal amwat, ataupun yang sudah mati, Pak. Jadi Abah Bahir yang sudah, Pak Sarif Ali yang sudah di sini itu pun masih sempat mendapatkan kiriman doa. Jadi nggak perlu pakai daftar itu khusus, ditempeli amplop. Yang merah-merah didahulukan, yang biru-biru level 2, yang hijau-hijau belakangan itu, yang ungu-ungu nggak usah, iki nggak penting. Bondonya apa? Al-Fatihah khususon ala ruh Pak Heru. Nggak perlu itu, kenapa? Karena tadi sudah ada contoh dari Nabi, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup ataupun yang sudah mati, itu masuk dalam cakupan doa itu. Kenapa? Ikatan persaudaraan. Nah, itu gratis, Pak. Ya. Tapi selesai sampai doa itu nggak usah bisik-bisik sama teman, Kang. Tadi sampai tak doakan loh. Terus ayo ngopi yuk. Janganlah. Itu namanya tidak ikhlas. Selesai mendoakan saudara, cukup sampai situ. Jangan ceritakan bahwa Anda pernah mendoakan saudara Anda supaya doa Anda itu diamini oleh malaikat. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara kita karena ada ikatan iman, ikatan akidah, ikatan tauhid. Ini harus kita jaga, Pak. Jangan sampai persoalan-persoalan fikih yang tidak pernah ada ujung titik pertemuannya itu kita perdebatkan. Dengan orang kafir kita toleransi, dengan orang sesama muslim yang berbeda fikih pun kita tetap toleransi. Buat kesepakatan, kita sepakat dalam perbedaan. Ya, jangan mengklaim paling benar lalu kafir, neraka semua. Ngaji harus pakai saya, kalau nggak pakai saya salah semua. Ini kan salah itu. Kan ada jamaah-jamaah seperti itu kan, kelompok-kelompok pengajian itu. Ngaji harus pakai ustadz kami, kalau bukan ustadz kami apa namanya itu? Nah, kan repot itu. Itu namanya klaim. Mengklaim itu kan susah pada jangan ngomong itu. Ya, mengklaim bahwa ini kelompoknya paling benar, kelompok yang lain salah. Ya, kalau kita di Muhammadiyah tuh kita ambil jalan tengah apa? Islam wasatiyah, Islam jalan tengah. Mau berdebat silakan, dalilnya mana? Ya, untuk cara beribadah kita punya himpunan putusan tarjih. Ulama memandu kita, ulama-ulama memandu. Oh, ini loh, cara sholat Anda seperti ini. Oh, cara sholat dia seperti itu. Ya, berarti pemahaman dia seperti itu. Kita nggak boleh salahkan yang di sana. Kita tetap mengambil pilihan kita ini, istiqomah dengan pilihan kita ini, tapi tidak boleh menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Ya, maaf. Contoh di HPT, ya di HPT dijelaskan bahwa setelah iktidal, sami Allahu liman hamidah, posisi tangan itu harus lurus. Tapi Muhammadiyah tidak menyalahkan orang yang selesai iktidal kemudian bersedekap lagi, karena memang dalilnya ada. Tapi Muhammadiyah tidak pakai yang begini, pakai yang begini. Berarti ketika ada yang begini tidak usah disalahkan karena pemahamannya seperti itu. Wah, ini bukan Muhammadiyah ini. Jangan. Nah, itu. Muhammadiyah berpaham subuh itu tanpa kunut. Kalau ada yang berpaham sampai kunut, kita tidak bisa salahkan karena pemahaman kita. Tapi tradisi di Muhammadiyah tidak pakai. Itu harus kita pegang itu. Di satu sisi, tapi sisi lain kita menghargai orang yang berbeda dengan kita itu. Ya.
Kalau tarjih yang jilid 3 itu di dalamnya aja. Salat maghrib, isya, subuh. Itu Muhammadiyah mengakomodasi ketika membaca Al-Fatihah itu mengakomodasi dua pendapat. Satu, bismillah sirri, yang kedua bismillah jahar. Ya. Jadi orang mengatakan, oh orang Muhammadiyah sholatnya nggak sah. Kenapa? Pak bismillahnya nggak apa baca Al-Fatihahnya nggak pakai bismillah. Oh, kamu salah ngaji. Kalau saya lebih nyaman tanpa bismillah. Tanpa bismillah sir. Ya. Alhamdulillahnya yang jahar. Ada yang berpaham, oh bismillahnya jahar, alhamdulillahnya jahar, auzubillahinya sir. Nah itu. Dan itu diakomodasi oleh HPT. Yang lama hanya sir, sekarang HPT yang baru itu diakomodasi dua-dua itu. Kenapa? Kajian-kajian terus dilakukan. Nah, sekarang Muhammadiyah punya apa? Kalender tunggal global. Ya, itu anggap barang baru itu. Sama seperti awal-awal Ahmad Dahlan membetulkan posisi Soft itu kan dianggap kiai gila itu. Nah, ternyata pemerintah kita ini baru bisa membetulkan soft posisi soft masjid-masjid yang dikelola pemerintah itu 100 tahun setelah Muhammadiyah memberi contoh tentang proses perbaikan arah terlambat. Ya. Itu. Ya, tapi ketika ada perbedaan seperti itu kita tidak boleh mengklaim paling benar lalu menyalahkan yang lain supaya ruhama saling berkah sayang di antara kita itu terbangun. Jangan sampai terjadi ya Natalan kita amankan, pengajian kita bubarkan, jangan. Ya, seiman kita jaga. Yang berbeda iman kita saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Kurang berapa menit? 5 menit. 5 menit ya? Oh, ya. Terakhir, karena 5 menit terakhir aja. Ciri ketiga, tadi asidda wal kufar, kedua ruhama ubainahum. Ciri yang ketiga, tarahum rukkaan sujadan. Tarahum, kamu semua melihat mereka. Mereka siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Bagaimana mereka? Rukkaan sujadan. Mereka tuh senang ruku, senang sujud. Apa maknanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Terjaga sholat 5 waktunya Pak. Ya, sholat 5 waktu. Berapa jam Pak sekali kita sholat? 5 menit ya? Zikir, doa 10 menit lah. 10 menit lah ya. Ya. Kalau 5 kali 50 menit. Ya, anggap 1 jam lah. Berarti sehari semalam kita diberi oleh Allah waktu berapa jam? 24 jam. Dipotong 1 jam 23 jam. Masih banyak mana? Masih banyak yang 23 jam. Tadi saya ikut kajian di pondoknya anak saya di Moro itu. Sama Ustaz Taufik bisa sampaikan. Ya. Waktu kita untuk ibadah itu lebih sedikit ketimbang waktu kita untuk urus dunia. Kita kerja berapa jam, Pak? Taruh 8 jam. 24 kurang 8 pinten? 16. Tidur kita 8. 24 kurang 8 kurang 16. Tinggal berapa? Tinggal 8. Makan kita, ngopi-ngopi kita, waktu kita di jalan itu loh. Dari sini ke rumah, dari rumah ke kantor itu loh. Itu berapa jam itu, Pak? Berarti durasi waktu yang kita pakai untuk salat saja itu, Pak, dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan untuk kehidupan kita itu masih banyak waktu untuk ngurus kehidupan. Kata Ustaz Taufik, ngono kok jalo surga. Salat hanya 1 jam, ibadah hanya 1 jam minta surga itu loh, kayak apa? Nggak nyambung. Tapi intinya gini Bapak Ibu, salat itu adalah implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah. Bukti nyata bahwa kita ini bersyukur adalah kita salat. Mungkin sudah sering saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina. Kata Allah, sungguh kami ini
telah memberikan kepada kamu semua wahai manusia itu nikmat yang banyak. Maka apa? Fasholli li rabbik. Maka tegakkanlah salat setiap hari itu 5 kali sepanjang Anda hidup. Berarti salat itu salah satu fungsi apa? Sebagai bukti nyata rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Lah kok ada manusia yang bernapas setiap hari, yang mengedipkan mata setiap hari, yang bisa kencing setiap waktu, yang bisa BAB setiap saat, yang bisa tertawa, bisa jalan-jalan. Kok enggak mau sholat? Padahal semua yang dia lakukan adalah nikmat Allah itu. Mata bisa berkedip itu nikmat Allah, Pak. Tapi banyak orang yang punya mata tapi enggak mau sujud. Bisa bicara itu loh, nikmat Allah. Lalu disuruh sujud loh enggak mau, suruh rukuk loh enggak mau. Alasannya apa? Alasan kita tidak sholat itu apa? Sibuk. Memangnya sholat nggak sibuk? Ya. Kok malas? Kalau Anda malas, kenapa Anda bernapas? Oh, napas itu nikmatnya Allah kok, karunia Allah gratis. Alasan apa, Pak? Nggak ada alasan, Pak. Kita nggak bisa punya alasan untuk membenarkan bahwa ketika kita sholat, tidak sholat, kita berada pada posisi yang benar. Sampai kasih alasan apa? Kecuali karena Anda tidak sholat hari ini, jatah oksigen Anda 10% saja. Kenapa nggak sholat? Kan ternyata Allah tidak mengurangi jatah oksigen kita itu, tetap Allah berikan. Maka orang yang ngaji, yang sadar, yang ilmunya benar itu, maka dia tidak akan berani untuk tidak sholat. Saat nakal-nakalnya kita, saat double-doublenya kita, mungkin terlambat dalam sholat, tapi tidak berani kita meninggalkan sholat. Kenapa? Dia adalah bukti nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengaku sebagai orang Muhammadiyah, dalam tanda petik pengikut Nabi Muhammad yang sesungguhnya, ayo punya sikap, punya iman yang kokoh. Yang kedua, saling mencintai sesama kita. Yang ketiga, istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Insya Allah kita akan menjadi orang Islam yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti kita akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, sekalipun kita tidak bermaulid Nabi dalam tanda petik. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, pengetahuan, dan bisa menjadi motivasi buat saya pribadi dan kita semua yang hadir malam ini untuk istiqomah di jalan kebaikan yang sudah kita rintis. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.